Festival tim besar, kita harus berjuang ke lapangan. Hari ini kita harus menang. Let's go for the first time. Timnas Indonesia Under-20 diwacanakan Presiden Republik Indonesia untuk dibentuk menjadi klub dan diikut sertakan ke Liga 1. Netizen beri sindiran. Persis Solo tebar saywar ke Persib Bandung. Saywarnya bikin ngakak netizen. Penyesalan Luis Mia usai gagal juara musim ini bersama Persib Bandung. Alasan mengejutkan hilangnya Hen-Hen Herdiana di 5 laga Persib Bandung. Luis Mia akhirnya terus terang. Luis Mia usung misi bangkit di laga malam ini kontra Persis Solo. Rotasi pemain. Luis Mia siap turunkan Ricky Kambuaya sejak awal laga kontra Persis Solo. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violent. Netizen Indonesia memberikan reaksinya terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk tetap mempertahankan para pemain Timnas Indonesia Under-20 dalam satu tim. Seperti diketahui, Timnas Indonesia Under-20 telah resmi dibubarkan pada Sabtu kemarin saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambangi latihan terakhir mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan kepada pemain Under-20 bahwa mereka akan digabungkan kembali dalam satu skuad untuk berkompetisi di Liga 1. Namun hal itu masih merupakan rencana yang belum dapat dipastikan. Adapun Jokowi telah menginstruksikan Ketua Umum PSSI untuk segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia. Kemudian Jokowi juga ingin agar PSSI tetap menjalin komunikasi dengan FIFA agar Indonesia tidak dikucilkan dari sepak bola dunia karena telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 2023. Menanggapi rencana Timnas Indonesia Under-20 selanjutnya, netizen ikut memberikan pendapatnya bahwa hal itu kurang efektif untuk dilakukan. Alangkah baiknya para pemain kembali ke klubnya masing-masing. Sementara netizen lainnya memberikan komentar yang berbeda terkait wacana tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan langkah yang tepat bagi para pemain Under-20 yang memang membutuhkan jam terbang dan pengalaman lebih dari hanya sekedar main di klub Liga 1. Wacana terkait pembentukan pemain Timnas Indonesia Under-20 dalam model yang baru masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya pecinta sepak bola tanah air. Model pembentukan tim untuk mengakomodasi tim nasional bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya, kompetisi bola basket nasional telah memiliki tim Indonesia Patriot yang berkompetisi di IBL. Supporter Persis Solo Pasopati dibuat tertawa karena aksi saywar yang dilakukan tim kebanggaannya jelang menghadapi Persib Bandung. Seperti diketahui, Persis Solo akan melakoni laga tandang kontra Persib Bandung. Saywar yang dilakukan Persis Solo tersebut tampak pada unggahan akun Instagram resmi klub Persis Solo pada Minggu kemarin. Saywar berupa video pendek tersebut mengadaptasi satu di antara cuplikan serial animasi kartun SpongeBob. Terlihat, kedua pemain Persis Solo dan Persib Bandung memahat sebuah bongkahan batu berukuran besar guna dijadikan karya seni. Pemain Persis Solo memahat bongkahan batu besar dan menghasilkan sosok striker asing Persis Solo, Fernando Rodriguez. Sementara saat pemain Persib Bandung tersebut memahat batu, justru menghasilkan patung macan lucu Cisewu yang sempat viral dan jadi sorotan beberapa waktu lalu. Pasopati yang tertawa lantas menuliskan ekspresinya tersebut lewat kolom komentar. Sebagian dari Pasopati meminta kepada Persis Solo untuk menaikkan gaji editor video tersebut. Terlepas dari hal tersebut, peluang Persis Solo untuk mengalahkan Persib Bandung pada pekan ke-32 mendatang cukup berat. Mengingat, Persib Bandung adalah tim tangguh dan sulit untuk dikalahkan pada musim ini. Apalagi Persib Bandung akan bermain di laga kandang dan mendapatkan dukungan penuh dari para supporternya Bobotoh. Dukungan dari Bobotoh dipercaya akan meningkatkan mentalitas para penggawa Persib Bandung untuk membungkam Persis Solo. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Persis Solo menelan pil pahit dari Persib Bandung.
Momen itu terjadi ketika kedua tim berlaga dalam lanjutan pekan ke-15 Liga 1 2022 di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta pada 18 Desember 2022 lalu. Persis Solo kalah tipis dengan skor 1-2 dari Persib Bandung pada pertandingan tersebut. Menarik dinantikan apakah Persis Solo mampu membalas kekalahan dari Persib Bandung di pertemuan terakhir kedua tim. Pelatih Persib Bandung Luis Mia buka suara setelah timnya gagal mengejar PSM Makassar dalam perebutan juara Liga 1 2022. Persib sebenarnya masih berpeluang untuk menempel tim Juku Eja di puncak klasemen. Namun menghadapi laga krusial melawan Persija, mereka justru kalah dengan skor 2-0. Di laga lain, PSM Makassar menang dengan skor telak 3-1 saat berhadapan dengan Madura United. Kondisi ini membuat PSM Makassar akhirnya bisa meraih gelar juara karena poin mereka tidak bisa dikejar oleh kontestan Liga 1 lain. Luis Mia menjelaskan jika musim ini mereka banyak belajar dari PSM Makassar. Pasalnya mereka mampu tampil konsisten dan menjaga peluang juara. Hal ini membuat 3 pertandingan sisa Liga 1 musim ini harus mereka maksimalkan. Pelatih asal Spanyol ini juga menyoroti sikap anak asuhannya di lapangan. Saat melawan Persija, mereka terlihat lebih emosional dan gagal menahan diri. Aksi tersebut membuat pemain kehilangan fokus dan akhirnya mereka harus menelan kekalahan di laga ini. Selain itu, laga bertajuk Derby Klasik ini diprediksi membuat semua pemain dalam tekanan. Mantan pelatih Timnas Indonesia ini menegaskan jika mereka harus bekerja lebih keras di sisa laga musim ini. Selain bekerja keras, mereka harus bisa menunjukkan sikap yang lebih baik di lapangan. Henhen Herdiana tidak tampil dalam 5 pertandingan terakhir Persib Bandung. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut terakhir dapat menit bermain ketika menghadapi Barito Putra. Setelah itu dia tidak masuk dalam susunan pemain melawan Persik Kediri, Persebaya Surabaya, Dewa United, Bayangkara FC, dan Persija Jakarta. Luis Mia mengatakan bahwa alasannya memarkir Henhen adalah karena adanya penurunan performa. Menurutnya, hal yang wajar ketika ada pemain yang secara tren mengalami penurunan. Dan di sisi lain, pesaing di dalam tim sedang mengalami peningkatan. Henhen sempat menjadi tumpuan Persib di sektor sebelah kanan. Bukan hanya kokoh ketika bertahan, dia menjelma menjadi pemain yang agresif ketika ikut naik menyerang. Bahkan catatan 5 assist dan 1 gol bisa dihasilkan oleh sang pemain. Namun Luis Mia menilai belakangan ada penurunan dan karena itu dia lebih memilih pemain lain. Menurutnya, Fred yang belakangan menjadi pilihan utama di pos wingback kanan sedang tampil bagus. Selain itu masih ada Kakang Rudianto yang bisa ditempatkan pada posisi tersebut. Menurutnya, ini jadi kabar bagus untuk tim karena persaingan dalam tim begitu ketat. Suatu hal yang wajar saat ada penurunan performa pada karir di sepak bola. Dan itu bisa digantikan oleh pemain lainnya yang bermain lebih bagus. Itu persaingan dalam hidup. Dimanapun timnya, pasti akan ada persaingan. Dan itu yang terjadi terhadap Henhen. Dia di awal musim bermain dalam level yang bagus. Tapi saat ini, saat ada pemain yang menurun level permainannya, maka digantikan oleh pemain lain. Di tempat manapun ini sama. Sekarang Henhen kehilangan posisinya. Dan Fred bermain dengan bagus. Kakang juga dia bermain bagus. Ini adalah hidup. Sama halnya pemain dengan kalian jurnalis. Jadi itu yang terjadi pada Henhen. Dan bagi saya bagus ketika ada persaingan di dalam tim, karena ini akan bagus bagi tim itu sendiri. Jelas Luis Mia. Seperti diketahui, Persib Bandung mematok kemenangan sebagai target dalam laga lanjutan pekan ke-32 Liga 1 2022. Berhadapan dengan Persis Solo malam ini, 3 poin jadi target wajib. Persib Bandung mau bangkit setelah di laga sebelumnya tumbang di tangan Persija. Memang, sudah tertutup jalan bagi Persib Bandung untuk mencapai singgasana juara. Tetapi bukan berarti motivasi merebut kemenangan tidak dimiliki oleh anak-anak Bandung. Sang pelatih pun berharap konsep bermain yang diterapkannya bisa diaplikasikan oleh anak asuhannya. Untuk mendapatkan kemenangan tentu bukan pekerjaan yang mudah bagi Persib Bandung. Karena Persis Solo dianggap Luis Mia mempunyai filosofi bermain yang jelas di bawah arahan Leonardo Medina.
Materi pemain Laskar Sambar Nyawa pun menurutnya dinilai punya komposisi yang jempolan. Kami sudah siap. Saya ingin mendapatkan hasil positif bersama tim, dan di laga sebelumnya menghadapi Persija hasilnya tidak bagus. Jelas Luis Mia. Jeda waktu singkat dimiliki Persib untuk mempersiapkan diri jelang laga melawan Persis Solo. Karena Persib Bandung baru saja bertanding kontra Persija pada Jumat lalu. Luis Mia pun mengakui mepetnya jadwal membuat dirinya berencana melakukan rotasi pemain. Salah satu nama yang sebelumnya bermain sebagai pemain pengganti dan kini akan tampil dari menit pertama ialah Ricky Kambuaya. Mia mengatakan dirinya lebih banyak menyimpan sang pemain di bench. Salah satunya lantaran sang pemain kerap mendapatkan kartu kuning. Diharapkan Kambuaya bisa memperlihatkan kemampuan yang terbaik di sektor tengah Persib Bandung nanti malam. Yang terpenting adalah bagaimana Kambuaya bermain dengan percaya diri. Karena itu, modal untuk bisa mengerahkan kualitas yang dimiliki di atas lapangan. Memang kami punya waktu yang singkat untuk menghadapi pertandingan ini. Tapi ini kompetisi. Dan rencananya ialah mengubah beberapa pemain. Dan ini menurut saya normal. Menurut saya, yang terpenting adalah tim. Dan hari ini juga ada Ricky Kambuaya. Rencananya dia akan bermain dari menit pertama nanti malam. Sebelumnya dia banyak membela tim nasional. Dan setelah itu ketika dia kembali, dia kerap mendapat kartu kuning saat bermain. Itu bisa jadi masalah bagi kami. Jadi karena itu dia tidak bisa terus-menerus bermain dan membuatnya tidak begitu percaya diri. Tapi malam ini rencananya dia akan bermain. Dan saya harap bisa menunjukkan kepercayaan dirinya. Saya harap melihat kontribusi dari Ricky dengan kepercayaan dirinya. Lalu selain itu saya mungkin melakukan perubahan lainnya. Jelas Luis Mia.